Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Diki Surahman SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan di sekolah dasar dan teman-teman PGSD semester 3 kelas A yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Hodijah. Di sini saya dari kelompok 16 akan menjelaskan mengenai konsep manajemen belajar dengan beranggotakan Hilya Tunisa, Maila Destia Saputri, dan Pradita Faturozi. Materi yang kita bahas adalah pengertian manajemen belajar dan pembelajaran. Kemudian ada fungsi manajemen belajar dan pembelajaran. Kemudian ada tahap-tahap manajemen belajar dan pembelajaran. Yang terakhir adalah cara untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran yang baik. Disimak ya. Pengertian manajemen belajar dan pembelajaran. Manajemen belajar dan pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu manajemen belajar dan pembelajaran. Secara bahasa, manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti mengatur. Adapun menurut istilah, terdapat banyak sekali pendapat mengenai pengertian manajemen. Salah satunya adalah menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya. Dalam arti luas, manajemen pembelajaran adalah serangkaian proses kegiatan mengelola bagaimana membelajarkan pembelajar peserta didik dengan diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, atau pengendalian dan penilaian. Sedangkan manajemen pembelajaran dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan yang perlu dikelola pendidik selama terjadinya interaksi dengan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Hilya Tunisa dengan NIM 0501211005. Selanjutnya, fungsi manajemen belajar dan pembelajaran. Di antaranya, fungsi pengorganisasian atau organizing pembelajaran. Fungsi perorganisasian dalam kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk menentukan pelaksana tugas dengan jelas kepada setiap personil sekolah sesuai bidang, wewenang, mata pelajaran, dan tanggung jawabnya. Fungsi pemotivasian atau motivating pembelajaran. Motivating atau pemotivasian adalah proses menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat, serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Fungsi fasilitating pembelajaran. Fungsi fasilitating pembelajaran meliputi pemberian fasilitas dalam arti luas, yakni memberikan kesempatan kepada anak buah agar dapat berkembang ide-ide dari bawahan, diakomodir dan kalau memungkinkan dikembangkan dan diberi ruang untuk dapat dilaksanakan. Fungsi pengawasan atau controlling pembelajaran. Pengawasan adalah suatu konsep yang luas yang dapat diterapkan pada manusia, benda, dan organisasi. Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan anggota organisasi melaksanakan apa yang dikehendaki dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi serta memanfaatkannya untuk mengendalikan organisasi. Evaluasi pembelajaran atau penilaian. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Menurut Won dan Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal yang telah diajarkan oleh guru
Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada diperolehnya informasi tentang seberapa perolehan siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. Selanjutnya, tahap-tahap manajemen belajar dan pembelajaran. Di antaranya, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Perkenalkan, nama saya Maila Destia Safitri dengan nomor NIM 050121902027. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas, yang merupakan inti dari kegiatan di sekolah. Jadi, pelaksanaan pengajaran adalah interaksi guru dengan murid dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran. Pengembangan dan pelaksanaan kegiatan belajar dan pembelajaran. Praktek manajemen menunjukkan bahwa fungsi atau kegiatan manajemen seperti planning, organizing, accounting, dan controlling secara langsung atau tidak langsung selalu bersangkutan dengan unsur-unsur manusia. Planning dalam manajemen adalah ciptaan manusia. Organizing selalu mengatur unsur manusia. Accounting adalah proses menggerakkan manusia-manusia anggota organisasi, sedangkan controlling diadakan agar pelaksanaan manajemen manusia-manusia selalu dapat meningkatkan hasilnya. Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kegiatan yang dilakukan guru, seperti halnya dengan konsep mengajar. Pembelajaran mencakup semua kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar manusia. Pembelajaran mencakup pula kejadian-kejadian yang diturunkan oleh bahan-bahan cetak, gambar, program, radio, televisi, film, slide, maupun kombinasi dari bahan itu. Bahkan saat ini berkembang pembelajaran dengan pemanfaatan berbagai program komputer untuk pembelajaran atau dikenal dengan e-learning. Beberapa bagian penting dari manajemen pembelajaran tersebut antara lain: 1. Penciptaan lingkungan belajar. 2. Mengajar dan melatih harapan kepada siswa. 3. Meningkatkan aktivitas belajar. 4. Meningkatkan disiplin siswa. Kesimpulan, manajemen belajar dan pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, serta pengawasan guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Adapun fungsi manajemen belajar dan pembelajaran di antaranya fungsi perorganisasian, organizing pembelajaran, fungsi pemotivasian, motivating pembelajaran, fungsi fasilitating pembelajaran, fungsi pengawasan, controlling, evaluasi pembelajaran atau penilaian. Sedangkan tahap-tahap manajemen belajar dan pembelajaran dibagi atas: perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Untuk pengembangan dan pelaksanaan kegiatan belajar dan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara pengembangan strategi pembelajaran, pemberian motivasi belajar, dan pemantauan disiplin belajar.